Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KKNDR 143, bagaimana kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya teman-teman. Kali ini kami akan membagikan video edukasi tentang himbauan kepada masyarakat bagaimana cara memanfaatkan waktu di rumah saja selama kegiatan PPKM berlangsung. Selain itu, di video kali ini juga akan ada kegiatan wawancara dengan beberapa narasumber yang pernah dinyatakan sebagai PDP atau pasien dalam pengawasan. Artinya, mereka adalah orang yang pernah dinyatakan positif COVID-19. Walaupun demikian, mereka tetap semangat sembuh sehingga di kemudian hari mereka dinyatakan negatif dari COVID-19. Hayo, pada penasaran kan? Yuk simak video ini sampai selesai ya teman-teman. Jangan lupa ikutin kami terus ya. Narasumber pertama, Indri, 21 tahun, asal dari Surabaya. Halo Kak Indri. Halo teman-teman. Jadi sejak kapan Kak Indri ini terpapar COVID-19? Jadi aku itu terpapar COVID-19 sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai tanggal 14 Agustus 2021. Lalu apa yang menyebabkan Anda terpapar COVID-19 menurut Anda? Jadi aku terpapar COVID itu karena tertular dari mama saya. Jadi mama saya dulu yang kena COVID. Kemudian gejala apa aja sih yang dirasakan sama Kak Indri? Yang pertama, pas hari pertama itu badan itu kayak sakit semua, terus di tulang-tulang itu rasanya kayak linu, terus habis itu meriang. Dan itu masih hari pertama, lalu besok harinya itu masih merasa sehat sampai hari keempat. Hari keempat itu baru ngerasain panasnya, nggak bisa mencium bau apapun, sama pusing sekali. Itu sampai hari ke-9, hari ke-10 baru sembuh. Lalu diisolasi di manakah Anda saat terpapar COVID-19? Apakah di rumah sakit atau di rumah? Jadi karena gejala yang aku alami ini termasuk gejala ringan, jadi aku itu diisolasi di rumah. Jadi mama sama aku itu di kamar sendiri-sendiri, kita nggak keluar kemana-mana. Jadi kita keluar kamar pun itu cuma buat ke kamar mandi sama makan. Oke. Berapa lama Anda menjalani isolasi mandiri? Jadi aku isolasi mandiri di rumah itu selama 10 hari. Nah, selama isolasi mandiri atau perawatan di rumah aja, pengobatan apa aja sih yang diberikan? Jadi kalau pengobatan karena aku ini awal gejala ringan, jadi nggak dikasih obat apa-apa, cuman minum vitamin, sama kalau misalnya lagi pusing itu minum obat pusing, kalau batuk pilek itu minum obat batuk pilek aja, terus kalau meriang juga minum paracetamol. Oke. Bagaimana perasaan Anda setelah Anda itu dinyatakan sampai negatif atau sembuh dari COVID-19? Rasanya jelas yang pertama sopan, karena ya nggak tahu itu penyakit dari mana. Itu benar-benar menyiksa. Bosan banget. Nah, menurut Anda sendiri, bagaimana tanggapan Anda agar COVID-19 ini segera berlalu? Tanggapannya, ya itu, kita harus jaga prokes, benar-benar jaga prokes, harus pakai masker. Terus kalau misal habis megang barang yang sering dipegang orang, itu kita harus cuci tangan, pakai hand sanitizer. Contohnya kayak megang uang gitu tuh, mau habis megang uang atau apapun, tetap cuci tangan, jaga jarak. Oke, pertanyaan terakhir, menurut pendapat Anda, apakah informasi seputar pencegahan COVID-19 yang disebarkan melalui media-media online itu bermanfaat dan efektif? Sudah efektif dan bermanfaat belum sih untuk membantu pemahaman masyarakat dalam berpola hidup sehat dan bersih? Kalau menurut aku masih setengah-setengah, karena mungkin bisa dibilang efektif untuk orang-orang yang menggunakan sosial media. Nah, tapi kan masih banyak orang-orang yang belum masih gaptek, kayak orang-orang tua itu kan masih gaptek, terus banyak juga masih orang-orang yang belum teredukasi oleh prokes dan juga pengetahuan tentang COVID-19 ini. Jadi lebih baik juga diimbangi dengan sosialisasi secara offline seperti itu. Narasumber kedua, Audrey, 22 tahun, asal dari Surabaya. Halo Audrey, apa kabar? Hai, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sudah sehat ya. Jadi hari ini kita akan cerita ya bagaimana pengalaman kamu saat pertama kali dinyatakan positif COVID sampai akhirnya sembuh dinyatakan negatif. Yang pertama, sejak kapan sih Anda terpapar COVID-19?
Kalau dinyatakan terpapar sendiri itu saya tanggal 19 Juni. Itu hari Sabtu setelah melakukan swab 2 kali. Lalu apa yang menyebabkan Anda terpapar COVID-19? Kalau penyebabnya terpaparnya saya nggak tahu yang pastinya itu gimana. Cuma emang di awal yang terpapar dulu itu kakak saya, dan kemungkinan itu kakak saya yang nomor 2 itu terpaparnya dari tempat kerjanya. Dan seminggu sebelumnya juga saya udah ketemu kakak saya bolak-balik, jadi kemungkinan ya terpaparnya dari kakak saya itu. Lalu gejala apa yang Anda rasakan? Kalau gejalanya yang saya rasakan itu banyak, soalnya saya mengalami gejalanya itu dari hari Senin tanggal 14 Juni itu. Kalau di awal itu tanggal 14 Juni itu di hari Senin saya mengalami bangun tidur itu nggak bisa bangun gitu. Badan itu rasanya kayak sakit semua, panas, pusing, terus rasanya itu kayak dipukuli gitu. Terus hari Selasanya itu udah membaik, cuma tinggal pusing aja sedikit. Tapi sorenya itu ada pilek. Tapi pileknya itu nggak apa ya, istilahnya nggak penapasan saya itu nggak buntu, cuma pilek aja gitu. Penciuman juga masih baik-baik aja. Terus hari Rabunya itu pileknya hilang, ada batuk, tapi batuknya nggak sesering sering mungkin gitu. Hari Kamisnya itu saya pilek lagi, pilek plus batuk. Itu dari Kamisnya saya dapat kabar kalau kakak saya yang nomor 2 itu positif COVID. Lalu Jumatnya itu saya tes, itu nggak ada gejala sama sekali. Jumat, Sabtunya itu baru tahu hasilnya. Indera penciuman sama perasa itu udah hilang semua. Terus kayak sesek dan gejala-gejala lain itu ada di waktu setelah dinyatakan positif itu, gejalanya ya datang ada enggak gitu. Selanjutnya, diisolasi di manakah Anda saat terpapar COVID-19? Kalau isolasi saya dari awal isolasi di rumah, jadi isolasi mandiri. Berapa lama Anda menjalani isolasi? Saya kira-kira isolasi itu sekitar 16 hari. Lalu selama isoman atau perawatan, pengobatan apa saja yang diberikan? Kalau untuk pengobatan 1 minggu awal itu saya keluarga itu pakai obat pribadi. Obat pribadi itu dapat saran dari teman-teman kakak saya, terus dapat saran dari Satgas Covid juga. Lalu yang minggu selanjutnya, yang minggu kedua itu saya udah dapat obat jalan dari salah satu rumah sakit. Jadi dari awal itu saya emang keluarga saya udah lapor RT, terus dari RT itu juga disarankan ke puskesmas terdekat dan dipantau sama Satgas Covid. Lalu saat menjalani isoman atau perawatan, bagaimana supaya tidak bosan? Kalau saya sendiri, saya pribadi ya, awal minggu pertama itu saya fokus ke keluarga saya. Jadi fokus saya masih di keluarga saya. Lalu minggu yang kedua itu saya udah fokus sembuh. Itu kan saya dapat obat dari rumah sakit ya. Ya jadi agenda saya ya cuma minum obat, tidur, terus YouTubean gitu aja. Selama saya terpapar itu kayak kegiatan itu ya udah tidur-tiduran aja. Lalu bagaimana perasaan Anda setelah dinyatakan negatif sembuh dari COVID-19? Kalau perasaan sendiri itu ya nggak tahu sih, cuma waktu dinyatakan negatif itu saya tiba-tiba nangis bombay lah istilahnya. Soalnya emang selama saya sakit itu saya nangis itu jarang. Nangis itu di awal aja waktu kakak saya yang nomor 2 itu meninggal. Selanjutnya waktu ibu saya sama bapak saya meninggal itu saya nggak nangis sama sekali, dan itu karena saya udah janji sendiri sama diri saya sendiri. Kalau saya nangis itu saya sesek. Jadinya saya waktu itu fokus buat sembuh, dan nangis terakhir itu ya waktu dinyatakan negatif itu. Rasanya ya senang, tapi ya ada kesedihan lain lah. Lalu tanggapan Anda agar COVID-19 segera berlalu bagaimana? Tanggapan saya pribadi agar COVID cepat berlalu itu menurut saya kepada masyarakat yang lain untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan keluar rumah jika tidak mendesak, tapi jika memang mendesak jangan lupa selalu pakai masker. Terutama sekarang itu masker harus pakai double, dan jangan lupa juga selalu cuci tangan dengan sabun dimanapun kalian berada. Lalu jangan lupa vaksinasi juga, itu penting kalau menurut saya. Dan yang terakhir, menurut pendapat Anda, apakah informasi-informasi seputar pencegahan COVID-19 yang disebarkan melalui media-media online itu bermanfaat dan efektif untuk membantu pemahaman masyarakat dalam berpola hidup sehat dan bersih? Kalau menurut saya sih bermanfaat banget. Apalagi sekarang kan banyak media-media yang menampilkan pencegahan COVID. Menurut saya sih itu bermanfaat sekali. Tapi lebih kemananya saya percaya itu lebih ke web-web yang emang dia itu resmi gitu loh. Kayak web-web dinas kesehatan atau pemerintahan. Kadang gitu juga ada mahasiswa-mahasiswa juga yang memamparkan kayak video atau poster penyebaran dan pencegahan COVID juga. Menurut saya sih bermanfaat juga. Narasumber ketiga, Maria, 20 tahun, asal dari Surabaya. Bisa diperkenalkan dulu untuk namanya, Kak? Baik, nama saya Maria, umur saya 20 tahun, asal saya dari Surabaya. Sejak kapan Mbak Maria terpapar COVID-19?
Saya mulai terpapar COVID-19 sejak tanggal 5 Juli tahun 2021. Apa yang menyebabkan Mbak Maria terpapar COVID-19? Awalnya suami saya yang positif, karena kami tinggal serumah jadi saya ikut terpapar juga. Gejala apa saja yang Mbak Maria rasakan pada saat itu? Awalnya saya demam, mual, pusing, terus tulang semua pada sakit. Selain itu apakah ada lagi gejala-gejala lain? 3 hari setelahnya saya mulai kehilangan indera penciuman saya. Saya juga tidak bisa merasakan makanan. Saat terpapar COVID-19, Mbak Maria diisolasi di mana? Ataukah di rumah atau di rumah sakit? Saya diisolasi di rumah karena gejala saya termasuk ringan. Berapa lama Mbak Maria menjalani isolasi? Kurang lebih 20 hari. Selama perawatan, pengobatan apa saja yang sudah diberikan kepada Mbak Maria? Pertama saya sering konsumsi vitamin C, imun booster, terus saya rutin juga minum air kelapa muda. Saat menjalani perawatan, bagaimana supaya Mbak Maria tidak bosan saat isoman itu? Kalau pagi ada sinar matahari saya usahakan cari. Lalu kalau siang saya main game, lihat film. Bagaimana perasaan Mbak Maria setelah dinyatakan negatif sembuh dari COVID-19? Tentunya saya sangat senang karena saya bisa berkumpul dengan keluarga saya kembali. Tanggapan Mbak Maria agar COVID-19 segera berlalu? Untuk semuanya tetap terapkan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Menurut pendapat Mbak Maria, apakah informasi-informasi seputar pencegahan COVID-19 yang disebarkan melalui media online itu bermanfaat dan efektif untuk membantu pemahaman masyarakat dalam berpola hidup sehat dan bersih? Tentu saja sangat penting karena sebagian besar penduduk Indonesia menggunakan media sosial untuk mencari informasi. Jadi kita juga harus tetap melakukan protokol kesehatan agar corona cepat berlalu dari Indonesia. Nah, dari ketiga narasumber yang telah kami wawancarai, dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat terpapar COVID-19 karena adanya kontak langsung dengan penderita, terkena percikan air liur penderita, dan menyentuh mata, hidung, mulut setelah memegang barang yang terkena air liur penderita. Kemudian gejala yang dirasakan oleh masing-masing narasumber hampir sama, yaitu demam, mual, pusing, sakit pada bagian badan, hilangnya indera penciuman dan perasa. Kemudian, isoman bisa dilakukan selama kurang lebih 10-15 hari atau bisa lebih dari kurun waktu tersebut terhitung sejak gejala muncul. Untuk pengobatan yang diberikan antara penderita satu dengan penderita lain tentunya juga berbeda, tergantung gejala apa yang dirasakan si penderita. Misalnya, salah satu narasumber kami mengalami gejala demam, mual, pusing, dan sakit pada bagian badan yang merupakan gejala ringan, maka ia hanya memerlukan untuk mengonsumsi suplemen seperti vitamin C dan D. Berbeda dengan penderita yang mengalami gejala berat, maka ia harus mengonsumsi obat-obatan yang telah diberikan oleh dokter. Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber, terbukti bahwa mereka merasa bosan saat menjalani isolasi mandiri di rumah. Nah, maka dari itu setelah ini kami akan membahas beberapa himbauan tentang bagaimana cara memanfaatkan waktu di rumah aja selama kegiatan PPKM. Nah, himbauan ini tidak hanya ditujukan bagi kalian yang sedang menjalani isoman saja ya, akan tetapi juga ditujukan kepada kalian semua yang sedang melakukan aturan prokes untuk tidak melakukan aktivitas di luar rumah jika tidak ada keperluan yang sangat mendesak agar dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Jadi, yuk simak baik-baik ya teman-teman. Apa aja sih kegiatan yang dapat dilakukan saat di rumah aja? Yang pertama yaitu menata dan juga membersihkan rumah. Yang kedua yaitu memanfaatkan waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Yang ketiga yaitu berjemur di bawah sinar matahari pada jam 10 pagi selama kurang lebih 15 menit. Yang keempat, rutin berolahraga. Walaupun di rumah saja, badan harus tetap sehat kan? Lalu yang kelima yaitu melakukan aktivitas positif seperti membaca, memasak, atau bisa juga dengan menonton film. Kemudian yang terakhir yaitu istirahat yang cukup. Sekian video dari kelompok kami. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Yuk berjelajah bersama kami.
Semangat mengabdi, bakti kami untuk negeri. Pastikan kalian semua sudah mengikuti seluruh akun media sosial kami ya.